إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yupit Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kitab yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Ya. Kita baca yaitu Ad-Durrah Al-Qutaimiyah ya. Ini adalah nazam untuk qawaid fiqhiyah. Ini kita merujuk pada Syarah Al-Jawair Al-Adniyah, juga syarah dari musannif yaitu Al-Majalis As-Sa'idiyah. Ya, di kesempatan kali ini akan kita sampaikan yaitu sekilas tentang perkembangan dari ilmu qawaid fiqhiyah ya. Bisa kita tulis di sini ada 3 periode ya, 3 periode. Tatawur al-qawaid al-fiqhiyah. Ya. Ini ada 3. Yang pertama, masa periode taur an-nusuk. Wa takwin. Kemudian periode kedua yaitu taur an-numu wa tadwin. Kemudian yang ketiga taur ar-rusukh wa tansiq. Ya. Ya, ada 3 periode perkembangan yaitu ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Yaitu periode pertama di sini disebutkan taur an-nusuk wa takwin, yaitu periode kemunculan. Ya, kemunculan apa? Kemunculan qawaid fiqhiyah dan dasarnya ya. Jadi pendasaran atau pembentukan, bagaimana terbentuknya dan kemunculan, periode kemunculan dan terbentuknya yaitu ilmu ushul fikih. Kapan ini dimulai? Ya, di Al-Jawair Al-Adniyah disebutkan periode pertama ini dimulai sejak masa risalah dan masa pensyariatan, yaitu sejak pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ sudah ada bibit-bibit awal qawaid fiqhiyah. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dengan jawami al-kalim, ya, jawami al-kalim, yaitu perkataan beliau itu ringkas tapi maknanya padat, luas. Ya. Sehingga di sini hadis-hadis Nabi yaitu seperti qawaid kaidah-kaidah umum ya. Hadis-hadis Nabi itu nanti banyak seperti itu ya. Yaitu yang dia seperti kaidah-kaidah umum, kemudian di bawahnya ada masalah-masalah cabang yang banyak. Contoh adalah hadis al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaj bid-dhaman. Ini lafaz hadis ya. Riwayat Abu Daud dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu sebanding dengan resiko ya. Keuntungan sebanding dengan resiko. Jadi orang bisa dapat keuntungan kalau dia itu bisa terkena resiko. Nah, ini kaidah. Nah, ini hadis. Ini adalah ilmu qawaid fikih sudah ada sejak Nabi
sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bercabang banyak masalah dari hadis ini, ya, yaitu dan ini jadi satu kaidah, ya. Ya, lafadznya juga dari hadis al-kharaju biduman. Maka orang yang bisa mendapat keuntungan adalah orang yang bisa terkena risiko. Nah, sehingga nggak boleh orang itu mau mendapatkan keuntungan tapi tidak ada risiko di situ. Ya, nggak bisa. Ya, contohnya dalam muamalah misalnya muamalah ribawi, ya, meminjamin orang misalnya uang kemudian nanti kembali lagi dapat keuntungan, dia nggak punya risiko. Atau misalnya menjual barang yang sudah dibeli tapi belum diterima, nah, belum diterima sudah dijual, nah, dia nggak ada terima risiko, maka nggak boleh dapat keuntungan sehingga jual belinya dilarang. Kemudian ada lagi hadis al-bayyinatu alal mudai wal yaminu alaman ankara. Nah, hadis ini jadi kaidah juga. Bukti itu wajib bagi yang menuduh. Ya. Kemudian sumpah itu bagi yang mengingkari. Ya, nanti ada orang berselisih. Ya. Si A menuduh si B, si A ini mudai, kan? Nah, menuduh si B bahwa si B punya utang pada si A. Nah, diajukan ke pengadilan, si A mengatakan ini si B punya hutang pada saya sekian. Berarti si A ini adalah mudai yang mengklaim menuduh, maka wajib bagi si A mendatangkan saksi. Nah, kalau si B nanti mengingkari, saya nggak punya hutang, maka saya tidak punya hutang pada kamu, maka dia mengingkari, wajib dia mendatangkan bersumpah. Nah, ini contoh. Ini hadis ini, dua hadis ini contoh, yaitu satu hadis yang itu seperti kaidah umum yang mencakup nanti banyak masalah, sehingga qawaid fikih itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti menjadi kaidah tersendiri Kemudian jika kita perhatikan asar-asar yang dinukil dari para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, maka akan kita dapatkan misalnya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu syai' fil Qur'an au fa huwa mukhayyarun. Kalau ada dalam Al-Qur'an itu lafadznya au, maka itu pilihan, ya. Kemudian kullu syai' fa illam tajidu fa huwal awal fal awal. Kalau ada di situ fa illam tajidu, ya, jika tidak menemukan, tidak mendapatkan, tidak mampu, maka ini harus fal awal fa huwal awal fal awal. Jadi harus urut, ini dulu, kalau nggak bisa ini dulu, nggak bisa dan seterusnya. Beda dengan au, kalau au bisa milih ini, ya. Nanti misalnya di kafaroh, ya, ada seperti itu. Apakah dia pilihan, ya, apakah kemudian harus urut. Sehingga nanti ada nih di bab, ya, kafaroh, ya, dan di sini ada pilihan atau urut. Nah, ini qawaid fikih pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada, yaitu dengan adanya sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu ringkas, isinya padat, mencakup banyak masalah. Kemudian periode kedua yaitu an-numu wa tadwin, ya, pertumbuhan, periode tumbuhnya, dan periode tadwin, kodifikasi atau penulisan, ya. Ini periode kedua. Artinya periode ini dimulai sejak ada kodifikasi atau penulisan, yaitu cabang ilmu qawaid fikih menjadi satu cabang ilmu tersendiri. Dan ini nanti sampai pada abad keempat dan setelahnya, ya, di situ baru mulai, ya. Dan ada kisah yang disebutkan para fuqaha, mungkin ini kisah yang yaitu yang lama, yang paling lama, yaitu tentang siapa yang mengumpulkan kaidah-kaidah fikih, ya.
Di sini disebutkan, diriwayatkan bahasanya ada Al-Imam Abu Thohir Ad-Dabas. Ini termasuk fuqaha pada abad keempat. Ini beliau mengumpulkan kaidah-kaidah fikih yang ada dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, namanya Al-Imam Abu Thohir Ad-Dabas. Beliau mengumpulkan ada 17 kaidah kuliah. Ada 17. Beliau itu mencatat, mengumpulkan ada 17 kaidah dalam mazhab Hanafiyah, mazhab Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Thohir ini seorang yang buta. Beliau buta. Kemudian setiap malam mengulang-ulang kaidah ini. Kaidah-kaidah ini diulang-ulang di masjidnya. Setelah orang-orang selesai sholat, sudah bubar, pergi, beliau sendirian mengulang-ulang. Kemudian hal ini didengar oleh seorang faqih, ya, ulama mazhab Syafi'i, Abu Sa'id Al-Harawi Asy-Syafi'i. Kemudian beliau menempuh perjalanan, ya, menuju ke tadi tempatnya Abu Thohir Ad-Dabas. Nah, ini ulama Syafi'iyah ini masuk ke masjid ketika orang-orang sudah pada pergi semua. Kebiasaannya tadi ahli fikih ulama dari mazhab Hanafiyah yaitu Abu Thohir Ad-Dabas itu mengulang-ulang. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Harawi ini bersembunyi di balik tikar. Kemudian nguping gitu kan. Ini ulama Hanafiyah, ya, mengulang-ulang 17 itu didengar oleh ulama Syafi'iyah, ya. Nah, kemudian satu saat ketahuan, ya. Nah, ini ketahuan ada orang ternyata di masjid ini. Nah, kemudian diusir, ya. Ulama Syafi'iyah ini diusir. Nah, kemudian ulama Syafi'iyah ini menulis, ya, ada kaidah yang masyhur. Ini diantaranya ada 5, ya. Yang masyhur ada 5. Tadi aslinya ada 17 yang disebutkan diulang-ulang oleh Imam Abu Thohir Ad-Dabas. Kaidah 5 yang pokok, yang kuliah, ya, itu yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Sini ada al-qawaid al-asasiyah al-masyhurah. Ya, ini yang pokok, ya. Kubro ini. Ya. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Ya, segala suatu perkara tergantung maksudnya. Yang kedua al-yaqinu la yazulu bisak. Dan yang ketiga, ini yakin tidak bisa hilang dengan ragu-ragu. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, yaitu suatu yang berat akan mendatangkan sesuatu yang mudah. Dan yang keempat ad-darar yuzalu, darar mara bahaya dihilangkan. Yang kelima al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah itu adat bisa menjadi landasan hukum, pertimbangan hukum. Ya, di sini 5 ini yang kaidah besar, ya, yang pokok dan masyhur. Nanti bercabang dari kaidah ini banyak sekali kaidah, juga ada namanya masalah-masalah yang banyak sekali
dari 5 kaidah dasar tersebut. Baik, kemudian perkembangan yang berikutnya periode yang ketiga, ya, yaitu di situ disebutkan rusuh wa tansik, ya, yaitu periode kokohnya qawaid fikih. Ya, di sini disebutkan qawaid fikih menjadi kokoh, menjadi kuat, permanen itu ketika ada namanya Majalatul Ahkam Al-Adliyah, ya. Majalah Ahkam Al-Adliyah ini di sini teranggap sebagai yaitu perundangan-undangan sipil yang yaitu mencocoki hukum-hukum syariat Islam. Pertama kali ada perundang-undangan sipil yang mencocoki yaitu hukum-hukum syariat Islam, yaitu Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Ada ini PDF-nya, bisa di-download. Nah, di situ ada disusun oleh para ulama terkemuka, ya, dan lajnahnya para ulama yang terkemuka di akhir-akhir abad ke-13 Hijriah, ya. Agar dengan adanya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah ini bisa digunakan di mahkamah-mahkamah Islam, ya, yang ketika itu tumbuh, sudah ada, ya. Ini beliau-beliau para ulama telah meletakkan, menyusun, ya, kaidah-kaidah fikih di situ banyak sekali, ya. Nah, sehingga kemudian disaring, kemudian bisa menjadi dasar hukum, ya, perundang-undangan yang cukup baik, dan ibarahnya juga, kalimat-kalimatnya itu ringkas, ya. Di sini disebutkan tersusun dari 1851 madah, kemudian didahului oleh 100 madah, yang di situ ada kumpulan dari qawaid kuliah, ya, kecuali yang pertama. Jadi ada 1851 didahului 100 ini kumpulan qawaid kuliah, kecuali yang pertama. Dan ini di masa ini kemudian adalah rusuh wa tansik, jadi sudah mapan, ya, periode mapannya yaitu al-qawaid il-fiqhiyah sejak yaitu adanya disusunnya, ya, majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, disusun oleh para ulama, ya, para fuqaha terkemuka yang mumpuni di bidangnya, orang-orang fakih. Di situ ada disebutkan ada kaidah-kaidah fikih yang bisa menjadi qanun, ya, perundang-undangan sipil, dan teranggap yang pertama kali ada. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari berkaitan dengan periode yaitu perkembangan ilmu qawaid fikih, dan insyaallah besok kita lanjutkan tentang perbedaan antara qawaid fikih dan qawaid usuliyah. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.